Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to science lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran sains. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sains hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, do you know what will we learn today? Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, teman-teman ingat bukan bahwa hari ini kita masih belajar dari rumah? Kenapa ya? Dan kenapa juga kita masih menggunakan masker jika kita harus keluar rumah? Ya, karena ada sebuah penyakit menular yang dinamakan COVID-19 yang saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Berarti COVID-19 itu penyakit seperti apa? Dan kenapa dia bisa menyebar dengan cepat? Today we will learn about infectious disease atau penyakit menular. Ya benar, COVID-19 is one of infectious disease. COVID-19 itu salah satu penyakit menular. Kita akan pelajari bagaimana cara penyakit menular itu menyebar. So, what makes you sick? Have you ever had a common cold? Apakah teman-teman pernah merasakan sakit flu atau common cold? How do you feel when you had a cold? Apa yang teman-teman rasakan kalau kalian sedang sakit flu? Kira-kira kenapa ya teman-teman bisa sakit? Atau what do you think make you sick? Yeah, we sometimes feel sick because we have a disease. Kita kadang-kadang merasa sakit karena kita punya penyakit di dalam tubuh kita. That disease can make us ill. Nah, penyakit inilah yang membuat tubuh kita menjadi sakit. Tapi, siapa yang menyebarkan penyakit ini? Atau apa penyebabnya? Ya, there is microorganism that cause disease. Jadi, mikroorganisme ada yang menyebabkan penyakit. Many diseases such as the common cold and influenza are caused by harmful microorganisms. Jadi, sebagian besar penyakit, contohnya ada common cold atau flu biasa dan influenza disebabkan oleh harmful microorganisms atau mikroorganisme yang berbahaya. These harmful microorganisms are called germs. Nah, mikroorganisme berbahaya ini kita sebut juga sebagai kuman atau germs. The two most common types of microorganisms that cause us to get sick are bacteria and virus. Ada dua mikroorganisme yang umumnya dapat menyebabkan kita menjadi sakit, yaitu bakteri dan virus. Nah, teman-teman sudah pernah belajar tentang bakteri dan virus di mikroorganisme ya, di semester 1. Tapi, apakah teman-teman tahu that virus, seperti di gambar ini, is smaller than bacteria? Virus itu lebih kecil ukurannya daripada bakteri. Jika kita tahu mikroorganisme hanya bisa dilihat dengan mikroskop, maka virus yang lebih kecil daripada bakteri harus dilihat dengan mikroskop yang khusus. Wah, ternyata makhluk hidup yang kecil ini dapat menyebabkan penyakit ya bagi kita manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, how
disease spread? Bagaimana cara penyakit itu menyebar? Kenapa saat satu orang sakit, dia bisa menularkan ke orang yang lain, dan orang-orang lainnya dapat menjadi sakit? So people often get sick at the same time because germs can be easily spread from one person to another. Jadi, orang-orang dapat dengan mudah sakit pada waktu yang sama karena si kuman ini atau germs ini mudah sekali menyebar atau can be easily spread from one person to another, dari satu orang ke orang yang lain. A disease that can be spread in this way is an infectious disease. Nah, penyakit yang dapat menyebar dengan cara seperti ini disebut sebagai infectious disease. So, infectious disease is disease that can be spread easily from one person to another. Maka, penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dengan mudah dari satu orang ke orang yang lain. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara penyakit menyebar. How this disease spread? First, disease can spread through the air. Penyakit dapat menyebar melewati udara. Contohnya di gambar ini, Jamila has a cold. She sneezed at lunchtime. Nah, Jamila ini dia sedang sakit flu. Kemudian dia bersin, sneeze, ketika jam makan siang, di mana di situ banyak orang. Ternyata the next day, Cindy yang berkerudung kuning ini also has a cold. Ternyata besoknya Cindy juga ikut sakit flu. Berarti ada sesuatu yang terjadi di udara sekitar mereka ketika makan siang itu. Ya, jadi when she sneezes, spits or coughs, germs in tiny droplets of water get into the air. Ketika dia bersin, sneeze, atau meludah, spit, atau batuk, atau cough, kuman dalam air ludahnya itu terbawa oleh udara atau get into the air. If other people nearby breathe in the germs, they can also get a cold. Nah, ketika ada orang lain di sekitarnya menghirup kuman itu, maka dia juga bisa menjadi flu. Nah, pada kasus ini, this disease can be spread through the air, atau penyakit ini dapat menyebar melewati udara. Common cold, influenza, and tuberculosis are some diseases that can be spread through the air. Common cold atau flu biasa, lalu influenza dan tuberkulosis adalah penyakit yang dapat menyebar melewati udara. When we cough or sneeze, diseases can be spread through the air. Let's take a closer look at what happens when we sneeze. The droplets that enter the air contain microscopic germs. These germs can enter the bodies of other people and cause them to fall sick. Yang kedua, disease can be spread by physical contact, atau penyakit dapat menyebar lewat kontak fisik. Contohnya pada gambar ini. Majid borrows Cindy's handkerchief.
Majid meminjam sapu tangan Cindy. Ternyata Cindy itu sedang flu. The next day, Majid has a cold too. Besoknya, Majid ikut terserang flu. Germs can also be spread by sharing personal items. Kuman juga bisa menyebar lewat barang pribadi yang digunakan bersamaan. Contohnya ada handkerchief, brush, towels, juga food and drinks atau makanan dan minuman. Common cold, influenza, red eye, and some skin diseases are examples of infectious disease spread by this physical contact. Contoh penyakit yang dapat disebabkan oleh physical contact yaitu ada common cold atau flu biasa, influenza, juga mata merah atau red eye, dan penyakit kulit atau skin diseases. Selain menyebar lewat kontak fisik, disease can be spread through food and water. Penyakit juga bisa menyebar lewat makanan dan minuman. Germs can be found in dirty food and water. Kuman juga bisa ditemukan pada makanan dan air yang kotor. Juga pada makanan yang busuk atau belum matang, atau rotten or uncooked food. When we drink this dirty water or eat such foods, the germs enter our bodies and make us sick. Ketika kita minum air yang kotor, atau makan makanan yang kotor, atau bahkan busuk, maka kuman ini akan masuk ke tubuh kita dan make us sick, atau membuat kita jadi sakit. Food poisoning, keracunan, diarrhea atau diare, juga kolera adalah contoh atau examples of this infectious disease that are spread through food and water. Mereka adalah contoh penyakit yang menyebar melewati makanan dan air. Nah, inilah contoh gambar kalau buah itu sudah terlalu lama, maka dia akan ditumbuhi oleh jamur yang disebut sebagai mold atau kapang. When food such as bread and fruits get too old, a fungus called mold begins to grow on them. Jika teman-teman pernah menyimpan roti atau buah yang sudah terlalu lama, maka kalian pasti dapat melihat makhluk hidup ini. Ini yang disebut sebagai mold atau kapang. This mold is poisonous. Dia ini beracun and will make you sick if you eat this moldy food. Nah, kita bisa sakit kalau kita makan makanan yang ada jamur seperti ini. Jadi, biasakan untuk menghabiskan makanan yang sudah kalian beli atau kalian buat, supaya tidak ditumbuhi oleh jamur. Yang keempat, disease can be spread by animals, atau dia bisa menyebar lewat hewan. Menurut kalian, hewan-hewan apa saja yang dapat membawa penyakit? Pernah lihat hewan-hewan ini? Ya, 3 hewan ini adalah contoh dari hewan yang dapat menyebarkan penyakit. Animals such as houseflies, cockroaches, and rats often carry germs because they live and feed in dirty places. Hewan-hewan seperti lalat rumah, kemudian kecoa, juga tikus, itu membawa kuman karena mereka hidup dan makan dari tempat yang kotor. When these animals move to places where we eat or onto our food, the germs can be passed to us. Ketika hewan ini pindah ke tempat kita makan atau bahkan ke makanan kita, nah kuman ini bisa terbawa kepada kita. Lalu hewan lainnya
yaitu nyamuk. Teman-teman pernah dengar demam berdarah atau dengue fever? Ya, dia itu disebabkan oleh nyamuk Aedes atau Aedes mosquito. Atau penyakit malaria? Ya, dia juga disebabkan oleh nyamuk. Namanya nyamuk Anopheles atau Anopheles mosquito. Jadi, nyamuk itu juga bisa menyebabkan atau menyebarkan penyakit. If a mosquito bites a person with a disease, such as malaria or dengue fever, it then carries the germs that cause the disease. Misalnya, Cindy sedang sakit demam berdarah. Kemudian, nyamuk Aedes menggigit dia. Kemudian, kuman dari tubuh Cindy akan terbawa oleh nyamuk. Ternyata nyamuk itu bite Sarif. Nyamuk itu menggigit Sarif and pass the germs to him. Dan kuman itu berpindah ke tubuh Sarif. Ternyata Sarif gets dengue fever too. Sarif ikut terkena penyakit demam berdarah. Jadi, the disease can be passed on to any other people that the mosquito bit. Jadi, penyakit ini dapat berpindah ke orang lain ketika nyamuk ini menggigit dia. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh dari penyebaran penyakit. Sekarang mari kita ulangi sedikit. Tadi ada 4 cara bagaimana penyakit bisa menyebar. First, disease can be spread through the air. Second, disease can be spread through physical contact atau kontak fisik. Third, diseases can be spread through dirty food and water. Also, diseases can be spread through the animals. Nah, itu tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, berarti teman-teman sudah tahu ya kenapa kita harus menggunakan masker. Dan kenapa juga kita harus ikut membersihkan rumah. Karena ada banyak cara tersebarnya penyakit. Supaya kita tetap sehat, maka kita harus ikut serta dalam membersihkan rumah. Stay happy and healthy at home ya, grade 5. Nantikan penugasan di Google Classroom kalian. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.